wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamawati, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya mempresentasikan tentang geostrategi, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Diah Pertiwi Setiawati. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah pendekatan pembelajaran hubungan antara geografi, politik, dan strategi untuk mencapai tujuan nasional. Ini mencakup analisis lokasi, sumber daya, dan kemampuan suatu negara dalam menerapkan kebijakan luar negeri. Konsep dasar geostrategi. Pertama, ruang dan kedaulatan geostrategi. Mempertimbangkan bagaimana kontrol atas wilayah dan sumber daya mempengaruhi kekuatan dan pengaruh suatu negara. Kedua, posisi geografis. Lokasi suatu negara dapat memberikan keuntungan atau tantangan strategis bergantung pada topografi, akses ke laut, dan hubungan dengan negara lain. Ketiga, proyeksi kekuatan. Geostrategis menganalisis bagaimana suatu negara dapat menggunakan sumber daya dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh di tingkat regional maupun global. Pendekatan budaya sebagai strategi geopolitik. Pertama, keunggulan soft power. Budaya dan nilai-nilai suatu negara dapat menjadi alat untuk menarik dan mempengaruhi negara lain tanpa paksaan. Kedua, diplomasi budaya. Pertukaran budaya, seni, dan ide dapat membangun hubungan dan saling pengertian antara negara. Ketiga, branding nasional. Memperkenalkan dan mempromosikan budaya dan identitas nasional dapat meningkatkan citra dan pengaruh suatu negara. Peran pop kultur dalam geostrategi. Pertama, jangkauan global. Produk budaya populer seperti film, musik, dan game dapat menyebar luas melampaui batas-batas geografis. Kedua, daya tarik pop kultur yang menarik dapat memperkenalkan budaya dan nilai-nilai suatu negara ke seluruh dunia. Ketiga, soft diplomasi. Penggunaan pop kultur sebagai alat diplomasi dapat membangun hubungan dan kerjasama antar negara. Keempat, pembentukan opini. Konten pop kultur dapat mempengaruhi persepsi dan pemikiran masyarakat internasional. Tantangan dan peluang geostrategi berbasis budaya. Pertama, kolaborasi lintas budaya. Menjembatani perbedaan budaya dan membangun saling pengertian antar negara. Kedua, inovasi teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak produk budaya. Ketiga, globalisasi. Menyeimbangkan kepentingan nasional dan tren global dalam industri budaya. Mengatur dan melindungi industri budaya dalam dominasi asing. Implementasi pendekatan budaya dalam geostrategi. Pertama, pemetaan budaya. Mengidentifikasi dan memetakan aset budaya suatu negara, termasuk seni, warisan, dan industri kreatif. Kedua, diplomasi budaya. Membangun kerjasama internasional melalui pertukaran budaya, seni, dan program pertukaran. Ketiga, branding nasional. Menggunakan budaya dan pop kultur untuk membangun citra dan identitas nasional yang kuat. Kesimpulannya, menguasai pemahaman tentang hubungan antara geografi, politik, dan strategi, memanfaatkan budaya dan pop kultur sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik, menerapkan pendekatan yang sesuai, membangun kerjasama internasional, dan mengelola tantangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.